nama saya Gesang Hariman, keturunan dari Pangeran Gebang, dari jalur Pangeran Tursina bin Pangeran Ruslan, ya, kalau bahasa sebutan keluarga. Kalau bahasa nama keratonnya itu Pangeran Susila Diningrat sama Pangeran Sujatmaningrat bin Pangeran Susila Raja. Nah, itu turunan dari kami, dari Pangeran Gebangnya. Mangga barangkali ada yang mau ditanyakan lagi. Untuk menjawab itu, Pangeran atau Rama Sepuh Madrais atau selagi muda disebut mendapat gelar Pangeran bin Pangeran Alibasa, memang betul keturunan atau berdarah biru dari Kepinangeranan Gebang. Keturunan dari Pangeran Alibasanya. Ya. Cuman untuk mendalami silsilahnya harus ke stambuk keraton yang ada di Gebang ataupun di Kanoman. Dari siapa, turunan anak keberapa atau dari mananya, harus buka dulu. Karena kalau kami hanya mempelajari silsilah keturunan kami sendiri atau daun silsilah atau pohon silsilah kami, tidak mempelajari silsilah walaupun itu saudara. Jadi mereka punya jalur silsilah atau pohon silsilah sendiri-sendiri. Jadi untuk pernyataan bahwa agama Jawa Sunda berasal dari Pinangeran Gebang itu sangat tidak berdasar. Karena apa? Karena Kepinangeranan Gebang itu berawal dari Kasultanan yang ada di Cirebon yang identik dengan syiar agama Islam. Jadi kalau ada pihak-pihak yang mengklaim bahwa ajaran Jawa Sunda itu berasal dari Kepinangeranan Gebang sangat tidak berdasar. Karena Kasultanan itu yang zaman sekarang atau yang terkenal itu Kasultanan Islam yang asalnya dari Cirebon, kalau dari Trah Gebang. Rama Sepuh Madrais itu kalau menurut cerita di dalam dan ataupun cerita rakyat itu tokoh fenomenal. Tokoh fenomenal yang kenapa? Karena semasa hidupnya menyandang gelar pangeran dari Trah Kepinangeran Gebang, tapi menjelang meninggal, nah yang masih samar, yang perlu didalami lagi, apakah dia masih berhak menyandang gelar pangeran atau sudah gugur. Nah itu yang perlu didalami. Jadi Rama Sepuh Madrais banyak dua versi yang menceritakan bahwa beliau tokoh ajaran kepercayaan, dan ada versi yang mengatakan bahwa Rama Sepuh Madrais masih tetap menyandang gelar pangeran karena beliau sampai meninggal pun tokoh dari agama Islam. Nah itu yang perlu didalami dan saya tidak bisa menjawab karena perlu diskusi-diskusi dan perlu beberapa pendalaman dalam hal kehidupan beliau. Jadi ada beberapa hal yang menggugurkan gelar dari Kepinangeranan atau titel Trah Darah Biru yang disandangkan di depan nama. Ada beberapa. Yang pasti itu beda masa, beda kerajaan, beda pepakem. Nah dari situ baru ada beberapa sandangan. Jadi gelar itu ada, kalau bicara Kiai Madrais itu bicara gelar dari lahir. Nah, gelar dari lahir itu bisa gugur bila satu dia berubah atau pindah keyakinan atau agama. Yang kedua, bila beliau pindah kerajaan. Yang ketiga, mungkin menjadi pengkhianat dari suatu kerajaan, dan yang keempat dan lain-lain sesuai dengan titah raja. Nah, makanya dalam nasab kita bersaudara. Tapi dalam Trah belum tentu beliau atau orang yang berdarah biru itu menyandang gelar Pangeran Raden Elang di depan namanya. Karena ada pepakem-pepakem. Contoh gampangnya seperti ini.
misalnya Mas bergelar atau belajar menjadi seorang dokter, ya, dengan usaha menjadi dokter nih, dapat gelar di depan nama dokter, tapi adik Mas atau saudara-saudara Mas boleh tidak menyandang gelar dokter? Tidak boleh kan, berarti gelar dokter pun harus ada syarat-syaratnya. Begitu juga dengan syarat-syarat gelar terah dari pangeranan. Ciri-ciri bangunan dari suatu, saya bicara dari awal dulu ya. Kadipatian Gebang. Kadipatian Gebang itu yang diakui oleh Paseban itu berawal dari Keadipatian Gebang. Cuman kami sebagai keturunannya menganggap bahwa Keadipatian Gebang itu adalah sebuah keraton karena di dalamnya ada Sultan Matangaji. Nah, hanya Keadipatian Gebang yang bergelar sultan, bukan adipati ataupun demang. Dan dirujuk oleh beberapa keputusan Belanda dan lain-lain yang ada di sejarah bahwa kerajaan atau keraton Gebang itu otonom, dan pembagiannya juga nanti akan jelas pembagian tanah setelah diringkes menjadi kasridenan atau pembentukan kabupaten-kabupaten. Tanah-tanah mana yang dibagi, ada tanah Kanoman, ada tanah Kasepuan, dan tanah Keadipatian Gebang. Jadi menurut sejarah dan bukti-bukti yang ditemukan itu kerajaan atau keraton Gebang itu otonom. Kalau melihat ukiran-ukiran yang di dalam Paseban ya, itu identik cenderung ke Sundaan. Karena Keraton Gebang itu berada, letak posisinya itu di Pantura. Dan saya pernah menemukan, mungkin ada beberapa contoh batik-batik kuna Pantura Keraton Gebang itu berisikan perjuangan-perjuangan. Salah satunya perahu, gambarnya itu batiknya perahu, terus ikan, flora dan fauna segala macam. Dan kalau batik Pasundan dari kerajaan atau Kesultanan Cirebon, Pasundan Cirebon itu kan ada Majalengka, ada Kuningan, dan ada Sumedang. Nah, batik khusus Pasundan Cirebon itu mungkin lagi akan dipelajari. Mungkin kemarin yang temuan itu mungkin bisa menjadi salah satu ciri khas batik Pasundan Kuningan. Cuma nantilah ada momennya dibuka. Cuman lagi dipelajari, dan saya juga mempelajari motif-motif batik dari Keraton Gebang itu apa-apa saja. Kalau Madrais itu mungkin berasal dari dua suku kata, Mas ya. Jadi mungkin disingkat karena mungkin lidah kita ini lidah latah. Jadi misalnya Mad atau Muhammad atau Ahmad atau apa depannya, nah belakangnya Rais, terus disingkat jadi Madrais. Nah, depannya itu Ahmad atau Muhammad saya tidak paham. Tapi mungkin itu dari dua suku kata. Karena mungkin lidah kita biasa latah untuk menggabungkan. Kembali ke awal bahwa dulu itu lagi zaman Kesultanan Cirebon, Kuningan itu mempunyai keadipatian, Gebang mempunyai keadipatian, dan dalam Agung Indramayu mempunyai keadipatian. Tujuannya apa? Keraton dulu masih Pakungwati ya, membuat beberapa keadipatian itu sebagai benteng luar pertahanan dari suatu kerajaan dengan tugasnya masing-masing. Dari Keadipatian Kuningan menghalang musuh dari Galuh. Dari Keadipatian Gebang menghalang musuh atau pemberontak dari Mataram, dari wilayah Mataram. Dari Keadipatian Indramayu itu difungsi untuk satu menjaga teritorial, dua menjaga Batavia atau Banten. Keadipatian Kuningan itu hancur dulu
karena ada domba Belanda ya. Berawal dari kudeta ke Panembahan Ratu dan Kadipaten Kuningan diserang oleh Kadipaten Sumedang. Kadipaten Sumedang dibantu Kadipaten Wilalodra atau Indramayu untuk menyerang Kadipaten Kuningan. Setelah hancur Kadipaten Kuningan, batas wilayahnya itu diserahkan oleh Kadipaten kepada Kadipaten Gebang. Jadi Kadipaten Gebang itu mencakup Kadipaten Kuningan yang sekarang ya. Nah, makanya wilayah Keraton Gebang atau Kadipaten Gebang itu luas sampai ke Subang Kuningan, Selat Jambe. Di situ tapal batasnya di Subang Selat Jambe. Kalau bicara mereka mendirikan Keraton Gebang Kinatar, itu akan dipertanyakan oleh para pinangeran-pinangeran Gebang lainnya. Karena apa? Karena Keraton Gebang dari dulu dan tercatat di sejarah itu tempatnya di Losari, tepatnya di Gebang, Losari, atau di daerah belakang pabrik es, saya lupa namanya. Nah, itu dulu di situ. Terbakarnya pun 2 kali, lagi zaman Pangeran Losari dan zaman hancurnya Kadipaten Gebang. Jadi kalau ada orang atau kelompok yang mengatasnamakan Keraton Gebang, ya perlu dipertanyakan legitimasinya dari mana, terahnya dari mana, dia menyandang gelar terah seperti apa, putra mahkota bukan, terah utama bukan. Nah, itu yang perlu dipelajari. Patut dipertanyakan juga dan mungkin tidak berdasar kalau saya ambil kesimpulan cepat sih. Tidak berdasar karena sampai sekarang pun pemangku adat penerus ya, mungkin penerus dari Keraton Gebang itu masih ada, Elang Rai. Nah, itu disebutnya Rai ya, Elang Rai atau Raden Fajarudin dari Elang Denan dari Ratu Esa. Kalau secara legitimasi terah mereka masih pantas disandang di depan nama, mungkin akan jatuh ke anak laki-laki pertama. Ada 2 pakem, Mas. Tergantung istrinya, istri dari Madraisnya, dari Rama Sepuh Madraisnya. Dilihat dulu nanti istrinya. Istrinya itu ada yang ratu bawaan lahir, atau ratu sandangan, atau tanpa gelar awalnya. Nah, ratu sandangan itu seorang wanita yang dinikahi oleh pangeran. Nah, itu berhak menyandang gelar sebutannya, gelar sebutan ratu, tapi tidak berhak untuk membuat silsilah ke dalam keraton dan tidak berhak mencantumkan gelar di depan nama. Tapi anak-anak keturunannya berhak mencantumkan nama di depan gelar. Nah, untuk nanti dilihat istri pertamanya bergelar ratu bukan, ratu lahir, bawaan lahir, atau ratu sandangan. Nah, biasanya akan condong ke ratu lahir. Nah, misalnya ada ratu lahir, walaupun itu istri kedua atau ketiga, keempat, kelima. Nah, dari istri pertama, kedua, ketiga, keempat tidak ada gelar ratu lahir nih. Nah, istri kelima mempunyai gelar ratu. Nah, itu akan condong ke anak turunan tersebut, ke dia, ke ratu bawaan lahir. Nah, itu akan diambil laki-laki. Laki-laki nanti mungkin akan, kalaupun sudah rancu karena perang, karena penjajahan segala macam, mungkin ada bahasanya meneruskan dari rel ini. Misalnya si A, pangeran ini ya. Nah, anak-anak lakinya ikut perang, mati semua, ada turunan anak laki dari anak perempuan ya. Nah, itu akan teruskan dari rel ini, seperti itu. Nah, tapi tetap laki-laki yang mempunyai haknya. Nah, itu tergantung rapat dari orang dalam pinangeran suatu kerajaan. Mau neruskan, kalau tidak ketemu terah, misalnya adik yang laki-laki yang paling dekat, nah biasanya dikembalikan lagi ke rel utama. Misalnya anak pertamanya perempuannya, turunannya kan ada yang laki-laki, nah anak yang laki-lakinya mati semua nih, ya kan? Ya diambil yang paling tua.
nanti akan didiskusikan, oh mana, oh ternyata dia manggil ini si A atau paman atau apa, ternyata dari terah, walaupun dia perempuan tapi mempunyai anak laki. Nah itu nerusaken bahasanya, nerusaken. Kalau dua-dua istrinya itu non gelar dari lahir, itu sah, itu sah. Diambil anak laki-laki dari istri kedua, itu sah. Kalau dari istri pertamanya pun tidak ada gelar. Dan kalau ditimbang juga, misalnya ini perempuan punya anak siapa, nanti dari istri kedua keluar laki-laki atau siapa, nah itu nanti akan ditimbang mana yang terahnya lebih tua. Itu pun kalau masih pantas menyandang gelar terah ya. Kembali ke awal bahwa Keraton Gebang itu berasal dari Kasultanan yang ada di Cirebon dan identik dengan syiar Islam, dan para pangerannya pun membawa agama Islam. Jadi sangat tidak berdasar bila agama Sunda Wiwitan atau agama yang sekarang lagi jadi isu ya di daerah Cigugur Kuningan itu berasal dari Pinangeran Gebang, ya sangat tidak berdasar. Dari pihak kami sudah masuk beberapa data dan kami sudah mulai koordinasi dengan beberapa pihak termasuk ke Gereja Katolik untuk meminta data dan segala-gala yang dibutuhkan oleh kami. Kalaupun nanti mungkin ke depan kami akan mengadakan pendekatan secara kekeluargaan dulu. Bila pendekatan secara kekeluargaan tidak mempan atau dibantah terus atau mereka mangkir terus, ya mungkin kami akan berembuk dengan para Pinangeran Gebang untuk mengambil langkah selanjutnya. Karena apa? Karena kalaupun terjadi akan sangat berbahaya karena pencatutan gelar pangeran. Dan hukum pemerintah dari dulu sangat menghargai hukum adat. Pemerintah hanya menaungi bangunan-bangunannya sebagai cagar budaya, tapi hukum-hukum adat pemerintah masih menghargai hukum adat. Untuk Rama Sepuh Madrais, kami masih mempelajari gugur atau tidaknya terah pangeran bagi Rama Sepuh Madrais. Tapi bagi keturunannya, terutama dari Rama Sepuh Teja Buwana, dan kami menerima data bahwa beliau sudah pindah keyakinan ke agama Katolik, bahwa dengan secara hukum adat dan pepakem Kasultanan yang ada Cirebon biasanya akan gugur terahnya, dan itu akan berlaku di silsilah atau pohon silsilah akan dicoret merah dengan siloka. Kalau orang keraton bilang pangeran merah. Pangeran merah itu adalah pangeran yang dicoret dicoret merah dalam stambuk atau buku silsilah itu, dan tidak berlaku untuk keturunannya ke bawahnya karena sudah dicoret merah dari atas, atau bahasa kita itu dari babonnya sudah dicoret merah. Jadi ya, jadi sangat tidak berlaku dan berdasar bila keturunan Rama Sepuh Teja Buwana memakai gelar terah kebangsawanan atau darah biru dari Keraton Gebang. Dan mungkin dalam kesempatan ini saya menghimbau kepada keluarganya untuk jangan memaksakan diri memakai gelar pangeran di depan namanya, karena menurut pepakem sudah gugur. Jadi kepada masyarakat saya mohon jangan kepancing suasana kalau tidak menguasai permasalahannya. Jaga keharmonisan, kerukunan beragama yang sudah ada. Mereka itu berawal dari perebutan harta gonogini. Nah, kalaupun ada ormas-ormas Islam yang mendukung gerakan untuk penyegelan dan segala macam, nah itu ranahnya ormas-ormas yang kemarin ikut demo. Mangga tanyakan alasannya seperti apa.
dan saya tidak akan mencampuri ke situ. Karena itu sudah ada aturan-aturannya, ada tokoh-tokoh agamanya, ada tokoh-tokoh pemerintahannya, mangga tanyain pada beliau-beliau. Karena kalau kami hanya kepada pepakam adat, dan kami sangat mengawasi terah dari Kepinangeranan Gebang. Untuk menjawab Serentahun, mungkin kalau menurut saya itu hanya nama, perubahan nama dari suatu adat kebiasaan. Mungkin kalau di daerah Pasundan itu Bebarit ya, kalau di Cirebonnya itu atau di daerah Ciledugja dan segala macamnya mungkin Kunjung Buyut, ya kan ya. Mungkin ini pakai bahasa pakai bahasa mereka dengan merubah nama menjadi Serentahun. Dan Serentahun itu karena Kerajaan Gebang itu bukan hanya kulturnya, bukan hanya petani. Karena Serentahun itu identik dengan kultur petani, dengan Dewi Padinya. Nah, Kerajaan Gebang itu ada beberapa kultur, ada 2 kultur, nelayan dan pertanian. Jadi mungkin hanya nama adat yang dipakai saja yang berbeda. Karena ada 2 kultur, bahwa ada nelayan dan ada pertanian. Jadi apa ya? Mungkin perlu, ya kalau menurut